Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir menyapa lagi ikhwatul iman semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan lagi tafsir sebuah surah, yaitu surah Al-Qadar, yang mana di situ dijelaskan tentang Lailatul Qadar, ya. Tapi yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah 3 makna Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Jadi yang pertama adalah disebut dengan malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena berkenaan dengan diturunkannya Al-Quran pada malam itu. Dalilnya ya di dalam surat Al-Qadar sendiri disebutkan di ayat yang pertama yang tadi pada muqaddimah telah dibacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ya. Maka Lailatul Qadar memiliki makna yang pertama adalah malam kemuliaan karena berkaitan dengan diturunkannya Al-Qur'an pada malam itu. Ya. Maka malam itu menjadi malam yang mulia yang disebut malam Lailatul Qadar. Sehingga nilainya menjadi, kata Allah juga dalam ayat selanjutnya, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Nah, itu pengertian malam kemuliaan, ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan karena berkaitan dengan Al-Qur'an. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari situ, kalau saja malam yang berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah juga akan muliakan, akan ditinggikan derajatnya. Seperti halnya misalnya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah sebagai syahrun azimun, bulan yang agung, rajanya bulan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya atau diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Ramadan menjadi nilainya itu berlipat ganda dibandingkan dengan bulan yang lain ketika seseorang beribadah pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, kata Nabi juga tadi disebut Sayyidus Suhur, ya, rajanya bulan. Syahrun azimun, bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran pada bulan itu. Seandainya saja Al-Quran diturunkan pada bulan yang lain, misalnya di bulan Muharram, maka bulan Muharramlah yang menjadi
syahrun azimun, bulan yang agung. Tetapi karena Ramadan diturunkannya, maka Ramadan yang disebut oleh Nabi adalah syahrun azimun, syahrun mubarakun. Itu yang berkaitan dengan bulan. Kemudian yang berkaitan dengan tempat, di mana tempat Al-Quran itu diturunkan, yaitu di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Maka kedua tempat itu menjadi Al-Haramain, dua tanah suci. Kenapa? Karena di sanalah Al-Quran diturunkan, yaitu di Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi tanah suci. Disebut Al-Haramain, dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Karena disitulah Al-Quran diturunkan. Seandainya Al-Quran diturunkan di Bandung, maka Bandung pasti akan menjadi tanah suci, karena Al-Quran diturunkan di Bandung. Namun sayang Al-Quran tidak diturunkan di Bandung, tetapi diturunkan di Mekah dan Madinah, sehingga Mekah dan Madinah lah yang menjadi tanah suci. Sekarang yang berkaitan dengan siapa yang menyampaikan Al-Quran, yang membawa Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah, yaitu malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril diangkat oleh Allah menjadi ketuanya malaikat atau kepalanya malaikat, ya Jibril. Karena dia punya tugas yang mulia, itu menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada siapa Al-Quran diturunkan? Ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah oleh Allah ditinggikan derajatnya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu rajanya para nabi, rajanya para rasul. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Seandainya saja Al-Quran diturunkan kepada nabi yang lain, misalnya kepada Nabi Ibrahim, pasti Nabi Ibrahim lah yang diangkat derajatnya menjadi Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Akan tetapi karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW diangkat derajatnya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, raja para nabi, raja para rasul, dan orang yang pertama yang akan masuk ke dalam surga karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah, maka akrablah, dekatlah dengan Al-Quran. Senantiasa kita belajar Al-Quran, karena ilmu Al-Quran itu sangat luas. Dari mulai membacanya yang disebut ilmu tahsin Quran, kemudian kita belajar menerjemahkannya yang disebut tarjim, belajar menerjemahkan. Setelah itu tafsir, kita mempelajari tafsirnya, mengetahui tafsirnya dari ayat-ayat Al-Quran, supaya kita bisa paham. Setelah itu kita amalkan, insya Allah pasti Allah akan muliakan. Gak ada sejarahnya orang yang akrab dekat dengan Al-Quran itu dihinakan, dimuliakan oleh Allah. Coba lihat para hafidh-hafidh Quran, para alim ulama, mereka mulia itu karena Al-Quran, karena membawa risalah ilmu Al-Quran, sehingga oleh Allah dimuliakan setinggi-tingginya. Maka dari itu saya mengajak kepada ikhwatul iman, dekatlah dengan Al-Quran, yaitu dengan cara kita terus belajar menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, jangan sampai kita nggak pernah belajar Quran. Itu ya. Itu yang pertama kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, gitu ya. Ini makna yang pertama adalah malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran pada malam itu. Makna yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan, malam takdir. Kenapa disebut malam ketetapan Lailatul Qadar? Karena pada malam itu memang takdir manusia itu direvisi, dirubah. Kalau takdir yang bisa berubah, kemudian orangnya juga berusaha dengan ikhtiar dan doa, maka itu akan dirubah oleh Allah dari nasib atau takdir awalnya. Misalnya contoh takdir yang bisa berubah itu adalah takdir atau ketetapan masalah kesehatan dan sakitnya, keselamatan dan celakanya, itu bisa dirubah. Misalnya seseorang ditakdirkan pada usia 70 dia harus terkena penyakit diabetes misalnya. Itu takdir awalnya begitu ketika ditiupkan ruh di dalam janin, ketika dia masih dalam janin dulu. Usia 70 si fulan akan terkena diabetes mellitus.
Tetapi orang itu berubah, ya, ingin berubah, ingin sehat di masa tuanya, kemudian dia ketika masih mudanya menjaga pola makannya, pola tidurnya, pola istirahat dia jaga, maka itu bisa dirubah. Maka perubahannya itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar memiliki makna malam ketetapan, malam perubahan takdir seseorang. Itu dirubah per tahun, berlaku sampai ke Lailatul Qadar tahun Ramadan tahun depannya, berlaku 1 tahun. Kemudian dia kalau berusaha masih ingin sehat lagi, berusaha rubah lagi, itu saja begitu. Dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah seseorang atau suatu kaum sampai orang atau kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi Allah itu tergantung kepada kaum atau orang. Kalau orangnya mau berubah, maka takdirnya akan dirubah, yaitu yang disebut takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu adalah takdir mubrom, yaitu tentang waktu kematian. Kalau waktu kematian itu memang nggak bisa berubah, baik dengan ikhtiar ataupun doa. Misalnya kita senam terus ingin sehat insya Allah bisa, tetapi kematian itu nggak bisa dirubah lagi. Dalilnya apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal seseorang sudah tiba, ajal mereka sudah tiba, maka tidak bisa diakhirkan ataupun dipajukan sesaat pun. Nah, itu dalil takdir mubrom yang dia nggak bisa berubah baik dengan ikhtiar ataupun doa. Itu makna yang kedua, Lailatul Qadar itu malam ketetapan atau perubahan takdir. Dan yang terakhir, Lailatul Qadar itu memiliki makna malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena pada malam itu para malaikat turun, demikian dengan Jibril itu turun ke bumi untuk mengatur suatu urusan. Maka dari itu bumi menjadi sempit oleh banyaknya malaikat yang turun dari langit ke bumi, sehingga bumi menjadi sempit. Maka malam itu disebut malam yang sempit. Malam Lailatul Qadar yang ketiga maknanya adalah malam yang sempit. Nah, itu saja yang bisa disampaikan dari 3 makna Lailatul Qadar. Sekali lagi, makna yang pertama adalah malam kemuliaan karena berkaitan dengan Al-Quran. Makna yang kedua, Lailatul Qadar memiliki makna malam ketetapan karena memang takdir manusia dirubah pada malam itu. Kalau manusianya ingin berubah, kemudian ikhtiar dan doa, insya Allah akan dirubah oleh Allah sesuai dengan keinginannya. Misalnya ingin sehat, ingin selamat, itu akan dirubah. Walaupun takdir awalnya dia itu sakit ataupun celaka. Karena selamat dan sehat itu bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa seseorang. Dan yang terakhir, makna Lailatul Qadar adalah malam yang sempit karena dengan berkaitan dengan malaikat yang turun ke bumi memenuhi bumi sehingga bumi menjadi sempit pada malam itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.